Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pengusaha muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini adalah pertemuan kita yang pertama ya. Alhamdulillah saya juga bersyukur, berterima kasih kepada antum sekalian dan bersyukur kepada Allah bisa bertemu dengan komunitas yang luar biasa bagi saya, yaitu para pengusaha yang sama-sama berniat untuk berhijrah ya, apalagi motonya bagi saya sangat keren ya, bersahabat di dunia, bertetangga di surga insyaallah, amin ya rabbal alamin ya. Tentu itulah yang kita harapkan, persahabatan bukan cuma karena duniawi, tapi persahabatan yang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan membanggakan orang-orang tersebut pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala akan mencari-cari mereka. Ainal mutahabbuna bijalali. Kata Allah pada hari kiamat kelak, mana orang-orang yang saling mencintai karena aku ya. Allah cari mereka di hari yang sangat dahsyat, tatkala matahari diturunkan oleh Allah dalam jarak 1 mil. Kemudian Allah mengatakan, al-yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Pada hari ini aku akan menaungi mereka di suatu naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku pada hari tersebut, itu di padang mahsyar. Baik, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini 3 kata, yaitu muslim, profesional, kontributif ya. Maka saya akan tuliskan dan kita akan beranjak dari 3 kata tersebut. Tolong diperhatikan juga penulis ya. Muslim ya. Baik, ini tentunya idealnya seorang muslim seperti itu, dia adalah seorang muslim yang profesional dalam pekerjaannya dan juga memiliki kontributif yang banyak buat bangsa dan negara, terutama buat kaum muslimin ya. Yang perlu saya ingatkan ya, di awal bahwasanya seorang muslim ya diliputi oleh hak-hak dan kewajiban ya. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Dengan kata lain, kewajiban-kewajiban ini ya, kewajiban-kewajiban ini adalah haknya orang ya. Hak orang lain ya. Hak orang lain yang ada padanya disebut dengan kewajibannya. Hak orang lain yang ada padanya disebut dengan kewajibannya. Dan Islam mengajarkan kita untuk menunaikan semua hak ya. Bukan cuma kita memperhatikan hak Allah saja ya. Jadi seorang muslim ya memperhatikan hak Allah, dan juga ya hak manusia ya, hak manusia. Salah kalau kita menyangka bahwasanya Islam hanya mengatur hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah komprehensif dan lengkap ya, syamil kalau bahasa Arabnya, mencakup semua hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan seorang hamba dengan orang-orang di sekitarnya ya, baik dengan istrinya, baik dengan suaminya, baik dengan anak-anaknya, baik dengan pembantunya, baik dengan pegawainya, baik dengan bosnya, baik dengan customer, baik dengan konsumen ya. Semuanya diatur oleh Islam. Karenanya Nabi SAW, sebagaimana perkataan Salman Al-Farisi yang dibenarkan oleh Nabi SAW ketika Salman ketemu dengan Abu Darda, yang Abu Darda sibuk beribadah ya.
Sampai-sampai saking lezatnya dia beribadah, dia selalu puasa. Kemudian selalu sholat malam, sehingga istrinya kurang dia perhatikan. Ketika Salman datang ke rumah Abu Darda, dia melihat istrinya dalam kondisi pakaiannya lusuh. Maka dia berkata, kok bisa ya? Ada apa dengan engkau wahai Ummu Darda? Karena pakaiannya mutabadzilah, yaitu lusuh. Maka istrinya Abu Darda menjawab dengan jawaban isyarat. Dia mengatakan, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunya. Saudaramu Abu Darda tidak butuh dengan dunia. Ngapain saya berhias sementara dia tidak butuh dengan dunia, dia tidak butuh dengan saya. Kenapa Abu Darda dikatakan oleh istrinya tidak butuh dengan dunia? Karena dia sedang berlezat-lezat beribadah. Saking lezatnya beribadah. Akhirnya Salman melihat ada masalah dalam rumah tangga mereka. Salman tunggu, akhirnya datanglah Abu Darda. Ketika dihidangkan makanan, Salman mengatakan, saya tidak mau makan. Kata Abu Darda, saya lagi puasa. Kata Salman, la akul hatta ta'kul. Saya tidak akan makan sampai kau buka puasa. Akhirnya Abu Darda dipaksa buka puasa oleh Salman. Maka dia pun makan bareng. Setelah itu Salman tidak pulang, dia tidur malam di situ. Ternyata baru awal malam Abu Darda sudah pingin sholat malam. Kata Salman, belum, sekarang tidur dulu. Tengah malam lagi pingin bangun sholat malam. Kata Salman, belum. Ketika malam, di penghujung malam, baru kemudian Abu Darda dibangunkan oleh Salman. Kemudian mereka sholat bareng. Setelah itu Salman mengucapkan kata-katanya yang indah yang dibenarkan oleh Nabi SAW. Kata Salman, inna li rabbika alaika haqqan ya wa li jasadika alaika haqqan wa li zawrika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan fa'ati kulla dhi haqqin haqqahu. Ya. Kata Salman, wahai Abu Darda, sungguhnya Rabbmu li rabbika alaika haqqan. Rabb punya hak, Allah punya hak. Kau salat ya. Ya, salat 5 waktu dan seterusnya, mungkin kau berpuasa. Tapi ingat, wali jasadika alaika haqqan, jasadmu juga punya hak untuk istirahat ya. Jangan puasa terus, jangan sholat malam dari awal malam sampai terakhir. Wali zawrika alaika haqqan. Tamumu juga punya hak ya. Saya tamu punya hak. Wali ahlika alaika haqqan. Istrimu, anak-anak punya hak. Maka fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Berilah masing-masing haknya. Berilah masing-masing haknya. Ketika mendengar nasihat dari Salman, maka Abu Darda pun pergi ke Nabi SAW menyampaikan apa yang disampaikan Salman kepadanya. Apa kata Nabi SAW? Shadaqa Salman. Salman benar. Jadi ini perkataan Salman tapi dibenarkan oleh Nabi SAW, maka dia seperti hadis Nabi SAW. Yang kita ingin perhatikan bahwasanya Islam ternyata tidak hanya memperhatikan hubungan seorang dengan Tuhan, bahkan diliputi di sekeliling seorang muslim ada banyak hak-hak. Kalau dia berlebihan dalam satu hak, maka hak yang lain akan menjadi tumbal. Seorang kalau berlebihan misalnya dalam ibadah tertentu yang akhirnya menumbalkan kewajiban dia terhadap keluarganya, maka dia tidak boleh. Dia tidak boleh beribadah dengan hawa nafsunya. Dia harus beribadah dengan aturan. Jangan seorang misalnya lezat salat malam terus sehingga istri tidak pernah dia perhatikan. Jangan seorang lezat di masjid baca Quran terus akhirnya ternyata anak-anaknya tidak dia urus ya. Ya, kalau dia punya istri, dia punya anak, dia punya orang tua, dia punya kakak, dia punya adik, dia punya tetangga, dia punya pegawai, dia punya bos, maka berkumpul di sekeliling dia banyak hak. Dari sini kita tahu bahwasanya Islam menyuruh seorang untuk bekerja karena banyak hak-hak yang harus dia tunaikan ya. Banyak hak-hak yang harus dia tunaikan ya. Karenanya banyak sekali dalil yang menyuruh seorang untuk bekerja ya. Untuk menunaikan hak-hak ya. Maka mau tidak mau seorang harus bekerja. Terlalu banyak dalam Al-Quran maupun hadis yang menyuruh seorang untuk bekerja atau mengisyaratkan untuk bekerja. Contoh dalam Al-Quran ya, dalil-dalil banyak sekali ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur Allah mengatakan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Yaitu Allah memuji sekelompok lelaki yang mereka ada waktunya mereka ke masjid, tapi mereka tidak di masjid terus. Mereka berdagang, tapi perdagangan mereka tidak melalaikan mereka dari beribadah kepada Allah. Kata mereka, rijalun la tulhihim tijaratun, yaitu sekelompok lelaki yang perdagangan tidak melalaikan mereka. Transaksi wala bai'un, tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah. Wa iqamis shalah, dari menegakkan salat. Wa ita'iz zakat, dari bayar zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Mereka takut datang suatu hari di mana mata mereka tidak stabil karena sangat mengerikan pada hari tersebut. Di sini Allah jelaskan mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah Subhanahu. Jadi hak mereka tunaikan semua. Hak Allah mereka tunaikan, hak istri mereka, hak anak-anak mereka, hak orang tua mereka, mereka tunaikan dengan berdagang. Dan ini yang menakjubkan. Sekelompok orang yang mereka bekerja tenggelam dalam pekerjaan duniawi, tetapi mereka tidak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah memuji mereka. Allah tidak sedang memuji orang di masjid terus, tidak. Tetapi Allah sedang memuji orang-orang yang mereka bekerja, tapi mereka ternyata tidak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena juga seperti Allah berfirman dalam ayat yang lain, ya. Kata Allah, "Fa idza qudiyatis salat fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah," dalam surat Al-Jumu'ah. Kata Allah, jika sudah selesai salat Jumat, maka bertebarlah di atas muka bumi. Wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Wadhkurullaha katsiran, tapi jangan lupa banyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah salat Jumat jangan juga kemudian santai-santai, waktunya kerja-kerja. Selesai salat Jumat silakan bertebaran, kata Allah. Fantashiru fil ard, bertebaran di muka bumi, wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia Allah, tapi jangan lupa. Jangan sibuk dunia sehingga lupa dengan akhirat. Kata Allah, wadhkurullaha katsiran. Ingatlah Allah dengan ingat yang banyak. Dalam pekerjaanmu, jangan lupa ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contohnya juga kata Allah Subhanahu wa taala, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan. Dialah Allah yang telah menundukkan bumi bagimu. Famshu fi manakibiha, berjalanlah kalian di penjuru-penjuru bumi. Di gunung-gunung kalau perlu, cari. Ya, carilah famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi, dan makanlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihin nusyur, maka kepada kamilah kalian akan kembali. Dalam hadis juga ini tadi dalam surat apa? Al-Mulk tadi. Dalam hadis banyak lagi, ya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 golongan yang dinaungi Allah. Sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat tatkala matahari dalam jarak 1 mil, ya. Kemudian kata Nabi SAW di antaranya, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya tergantung di masjid, maksudnya rindu untuk ke masjid. Perhatikan lafalnya, seorang yang hatinya rindu untuk ke masjid. Berarti kita pahami dia tidak sedang di masjid. Berarti apa? Dia sedang beraktivitas, tetapi dia rindu kapan dikumandangkan azan sehingga dia bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan dia beraktivitas. Ya, dia beraktivitas. Ya, tetapi hatinya ke masjid. Bukan sebaliknya, tatkala azan masjid seakan-akan ini memperlambat transaksi. Waktunya salat terkadang seakan-akan mengurangi keuntungan. Bukan demikian. Tidak, dia bertransaksi, dia bekerja, tapi kalau sudah waktunya salat, dia salat. Bahkan dia rindu kapan dia bisa melangkahkan kaki ke masjid. Ya, menunjukkan hadis ini dia sedang kerja tetapi dia tetap ingat Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, misalnya kisah Umar yang bergantian nuntut ilmu. Dalam Sahih Bukhari, Al-Imam Bukhari membuat sebuah bab judulnya Bab At-Tanawub fil Ilm. Bab tentang bergantian dalam menuntut ilmu. Bab tentang bergantian menuntut ilmu. Bagaimana? Umar, dia sama tetangganya. Jadi sehari Umar ikut pengajian, tetangganya kerja. Besoknya gantian, tetangganya ikut pengajian sama Nabi, Umar yang kerja. Nanti mereka malam ketemu untuk saling sharing. Nanti kalau yang pengajian kasih sharing ilmu setelah sholat Isya. Tadi saya hadir di hadapan Nabi dan Nabi menyampaikan hadis-hadis demikian. Dan begitulah Umar bergantian, menunjukkan bagaimana Umar tetap kerja dan dia tidak ingin ketinggalan ilmu. Sehingga dia bergantian dengan kawannya, ya. Sehari dia bekerja, sehari dia tidak bekerja. Supaya apa? Supaya dia menunaikan kedua hak. Hak Allah dia tunaikan
dia nuntut ilmu, ya, dan hak keluarganya pun dia tunaikan. Kemudian juga kisah apa? Contoh kisah seorang sahabat yang bekerja dalam kondisi puasa. Kisah Qais bin Sirmah namanya. Qais bin Sirmah. Siapa Qais bin Sirmah? Qais bin Sirmah yang pingsan ketika bulan Ramadan. Ya. Ini hadisnya ma'ruf dalam Sahih Bukhari. Ya, ketika ada seorang sahabat di bulan Ramadan, kemudian dia bekerja, kemudian akhirnya besoknya dia bekerja lagi dan dia belum sempat berbuka puasa dan dia tidak sahur. Akhirnya besok dia bekerja, akhirnya dia pingsan. Dia pingsan. Ini awal-awal terjadinya puasa. Ada sejarahnya. Tapi intinya dia bekerja di bulan Ramadan sampai dia pingsan. Berarti dia bertanggung jawab ya kepada keluarganya ya. Belum lagi Nabi SAW ya menyuruh untuk bekerja dan tidak minta-minta. Bekerja dan tidak minta-minta. Ya. Contoh kata Nabi SAW ya. Tidak ada suatu yang terbaik ya. Tidak ada makanan yang terbaik min an yakula min amali yadih. Tidak ada makanan yang paling halal yang terbaik yang kita makan kecuali dari upah pekerjaan kita, dari hasil pekerjaan kita. Wa inna Daud alaihissalam kana yakulu min amali yadih. Dan bahkan Nabi Daud alaihissalam dahulu bekerja dengan makan dari hasil kerjaannya sendiri. Di situ Nabi SAW menyuruh kita untuk apa? Bekerja sendiri dan kalau bisa kita makan dari hasil kerja kita sendiri, tidak minta-minta kepada orang lain. Dan ini juga motivasi dari Nabi SAW untuk bekerja. Kemudian juga misalnya Rasulullah SAW mengatakan la ayyah-tatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun min an yasala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Kata Nabi SAW Sahih Bukhari, lebih baik salah seorang dari kalian mengambil seikat kayu, kemudian dia pikul di pundaknya, kemudian dia jual, daripada dia minta-minta kepada orang lain, dikasih atau tidak dikasih. Ini pekerjaan ngambil kayu, bakar, ngambil di hutan, kemudian jualan. Sepertinya kerjaan rendah, tapi kata Nabi itu lebih baik seorang melakukan demikian daripada dia minta-minta kepada orang lain dan berharap kepada orang lain. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh seorang untuk bisa kerja. Bahkan Rasulullah SAW pernah berkata, Man yakfuluni alla yas'ala ahadan atakafal lahu bil jannah. Barang siapa yang bisa menjamin kepadaku, dia tidak minta kepada orang lain, maka aku akan menjamin baginya surga. Ya, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena semakin orang tidak minta bantuan kepada orang lain, semakin kuat harapannya kepada Allah, semakin tinggi tawakalnya. Kenapa? Dia tidak terbiasa minta-minta kepada orang lain. Dia terbiasa selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi pernah mengambil baiat kepada para sahabat, alla yas'aluna an-nasa syai'an. Jangan kalian minta kepada orang lain. Sebagian sahabat baiat kepada Nabi demikian. Sampai-sampai ketika dia naik kuda atau naik onta, kemudian cemetinya jatuh, ya, pecutnya jatuh, dia tidak suruh orang turun ambilkan. Dia berhenti, dia turun, dia ambil sendiri. Baru kemudian dia naik lagi di atas tunggangannya. Kenapa? Untuk melatih diri tidak biasa minta kepada orang lain. Ya beda kalau bos suruh anak buahnya. Tapi maksudnya sesama kawan, usahakan untuk tidak minta kepada orang lain. Ya. Oleh karenanya perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dia berkata, ihtaj ila nasi, ya, ihtaj ila man syi'ta fa innaka takun asirahu. Butuhlah engkau kepada siapapun, maka kau akan jadi tawanannya. Ya, semakin banyak utang budi, akhirnya kita menjadi tawanan dia. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, wastaghni amman syi'ta, ya, takun nadhirahu. Dan cukupkah engkau tidak butuh kepada orang lain, maka kau akan menjadi seimbang dengannya. Kemudian wa ahsin ila man syi'ta takun amirahu. Berbuat baiklah kepada orang lain, kau akan menjadi amirnya, ya. Ini perkataan Ibnu Taimiyah luar biasa. Kalau kau ingin jadi tawanan orang, selalu butuh kepada dia, utang budi banyak-banyak kepada dia. Jadi kau tawanan dia, ya. Kemudian sebaliknya, kalau kau tidak butuh dengan dia, kau jadi berimbang dengan dia, ya. Tapi kalau kau sering kasih dia, justru kau menjadi amirnya, jadi pemimpinnya. Karena terkadang kita dalam bergaul, ya, kita punya kawan-kawan, ya, kita berusaha tidak tidak minta-minta. Kalau dia bantu kita, alhamdulillah. Tapi jangan suka biasakan diri kita untuk minta-minta kepada orang lain. Seringlah kita meminta kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah dan tidak meminta kepada orang lain. Karena semakin kita tidak minta kepada orang lain, maka tawakal kita semakin tinggi. Tauhid kita semakin apa? Semakin tinggi. Bukan berarti tidak boleh. Boleh, ya. Boleh, tetapi tidak disukai, ya. Intinya, hadis-hadis ini semua menyuruh seorang untuk bekerja.
untuk bekerja karena hak yang harus dia tunaikan banyak, hak istrinya, hak anaknya, hak orang tuanya, ya. Dan dia harus bisa menunaikan bukan cuma hak Allah tapi hak orang di sekelilingnya harus dia tunaikan, di antaranya dengan bekerja semampunya. Taib. Jadi kita sudah punya gambar tentang muslim, jangan sampai seorang berprasangka namanya seorang muslim yang sejati adalah muslim yang cuma di masjid doang, yang cuma hafal Quran doang, yang cuma ngaji doang, enggak. Muslim ini, Islam ini komprehensif, ya, lengkap segalanya dan masing-masing ada haknya. Jika ada satu hak berlebih-lebihan, ya, jika ada satu hak dia berlebihan dalam hak tersebut padahal bukan profesinya, akhirnya akan menumbalkan hak-hak yang lain. Sebagaimana Abu Darda radhiyallahu anhu ketika berlebih-lebihan dalam puasa dan salat malam, akhirnya hak istrinya dia lalaikan. Taib. Yang kedua kita bicarakan tentang profesional, ya. Profesional. Profesional, ya. Inilah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bisa maksud dari profesional itu pekerjaannya baik, ya, pekerjaan dikerjakan dengan baik, ya, dengan profesional, ya, dengan baik, ya. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Artinya sesungguhnya Allah, ya, cinta jika salah seorang dari kalian bekerja maka dia itqan. Itqan itu profesional, maka dia profesional, yaitu benar-benar bagus, ya. Ini Allah suka. Jadi ini mencakup pekerjaan dunia dan pekerjaan akhirat. Maksudnya gimana? Seorang kalau dia kebetulan di bidangnya benar-benar dia tekun, profesional. Dia kalau dai yang benar, ya, bukan dai tanggung misalnya. Kalau dia masuk ma'had tahfidz misalnya, hafidz Quran, benar-benar belajar hafal Quran baik-baik. Kalau dia jadi dokter yang benar-benar dokter, ya. Jangan asal dokter-dokteran. Kalau dia lagi bekerja di kantor, maka dia benar-benar kerja dengan baik. Karena bukan cuma tanggung jawab dia di hadapan bosnya, tetapi Allah menyuruh seorang kalau kerja profesional, benar-benar baik, ya. Bukan berlebih-lebihan maksudnya sampai akhirnya tenggelam dalam pekerjaan, lupa semua, enggak. Tapi benar dia kerja profesional sesuai dengan kemampuan dia dan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk profesional yaitu efisien waktu. Jangan buang-buang waktu, ya. Jangan buang-buang waktu. Selama waktu ada, kalau waktunya kita kerja, ya, benar-benar kita kerjakan, jangan sampai kita menjadi pengangguran terselubung, ya. Sehingga waktu kita tidak terbuang-buang. Waktu kita berharga. Kalau buat dunia, benar-benar kerjakan dunia, jangan sampai pekerjaan kita, coba kalau kita cepat selesaikan, kan ada waktu luang kita bisa buat zikir pagi petang, bisa buat ngaji, bisa baca Quran. Tapi kalau kerjaan dunia kita tanggung-tanggung kerjaannya sehingga tertunda, waktu kita habis. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, bagaimana Rasulullah SAW menyuruh kita perhatian dengan waktu, bahkan dalam pekerjaan, kata Nabi, in qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a alla yakuma hatta yagrisaha falyagris. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang artinya hadis ini, kata Nabi, perhatikan, jika tegak hari kiamat, in qamatis saah, jika tegak hari kiamat. Ini Rasulullah berbicara tentang petani. Wa fi yadi ahadikum fasila, dan dia punya tunas untuk dia tanam. Dia punya tunas untuk dia seorang petani, ya. Dan sebentar lagi hari kiamat, ya. Dan dia ada tunas di tangannya untuk dia tanam. Fa in istata'a alla taquma hatta yagrisaha falyagrisha. Kata Nabi, kalau dia mampu sebelum hari kiamat dia masih bisa nanam itu pohon tunas, tanamlah, kata Nabi SAW. Kalau sampai menjelang hari kiamat, kalau memang itu bermanfaat bagi dia, dia masih bisa tanam, maka tanamlah.
Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk efisiensi waktu, ya. Dan ini umum dalam pekerjaan, dalam perkara agama maupun perkara dunia. Makanya Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Kata para ulama umum, perkara dunia, perkara akhirat bermanfaat bagimu, maka lakukanlah. Wala ta'jaz, dan jangan malas. Dan jangan malas. Ya. Berusaha. Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan malas. Kalau sudah berusaha ternyata tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya, fala taqul law anna walau anni fa'altu kadza lakana wa kadza wa kadza. Seandainya saya dulu begini tentu tidak terjadi demikian, Nabi larang. Walakin qul, tapi katakanlah qaddarallahu ma syafa'al. Allah sudah mentakdirkan semuanya. Fa inna law taftahu amala syaitan, karena perkataan seandainya akan buka pintu-pintu syaitan. Tapi intinya seorang, ya, profesional efisiensi waktu dan juga dia bekerja dengan baik, ya. Oleh karenanya kalau ada pekerjaan, ya, apalagi kalau kita bekerja di rumah, ya, selesaikan dengan cepat. Jangan kita santai kemudian kita akhirnya jadi lambat, terbuang-buang waktu. Akhirnya waktu kita habis. Coba seandainya kalau kita bisa kerjakan dengan waktu, harusnya pekerjaan 2 jam kita bisa kerja 1 jam, ya bagus sih 1 jam kita bisa buat yang lain, bisa baca buku agama kayak, bisa dengar pengajian kayak, bisa baca Quran kayak, bisa zikir kayak. Alhamdulillah, sehingga waktu kita tidak terbuang-buang, ya. Jadi seorang berusaha bekerja dengan profesional. Kemudian jangan lupa, ya, menjadi pegawai atau pengusaha, ya, yang amanah. Ini profesional di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang profesional di hadapan bosnya, ya, Masya Allah, giat, semangat, tapi apakah dia profesional di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Karena pekerjaan ini kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala usaha kita, maka kita bisa meraih ganjaran yang besar. Contoh, Nabi SAW berbicara tentang para pedagang, ya. Kata Nabi SAW dalam satu hadisnya, at-tujjarul fujjar. Sungguhnya para pedagang humul fujjar. Para pedagang adalah orang-orang fajir. Ya. Maka sahabat bertanya, alaysa qad ahallallahu al-bai'a? Ya Rasulullah, kenapa para pedagang dikatakan orang-orang fajir? Bukankah perdagangan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi SAW, bala, benar, perdagangan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahum yuhadditsuna fayakdzibun. Tetapi para pedagang itu sering kalau mereka ngomong mereka bohong. Wa yahlifuna fayathamun. Mereka sering dusta, sumpah. Jadi mereka sering ngomong bohong, mereka sering sumpah. Yang terjadi para pedagang, oh ini untungnya cuma sekian, bohong padahal, ya. Saya cuma jual harga modal, bohong padahal, ya. Bohong, jelas-jelas bohong, tapi dia orang yang dibohongi kadang-kadang percaya. Demi Allah kadang disertai dengan apa? Sumpah, demi Allah, ya. Sumpah supaya barangnya apa? Laku. Ini mengerikan, ya. Jadi dia bersumpah supaya barangnya laku. Ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bohong, bersumpah dalam pekerjaannya. Makanya Nabi SAW memuji orang yang jujur dalam perdagangan dan orang yang tidak jujur keberkahnya diambil. Kata Nabi SAW, in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima. Ya, kalau ternyata dua pelaku transaksi jujur dan menjelaskan aib-aib barang yang dia perdagangkan, maka akan diberkahi perdagangannya. Wa in kadzaba wa katama, namun jika keduanya dusta dan menyembunyikan aib, muhiqat barakatu bai'ihima, maka keberkahannya akan dicabut. Meskipun mungkin dia untung banyak, tapi keberkahannya enggak ada. Dia akan tahu itu dampaknya kemudian hari. Cepat atau lambat, Allah akan cabut keberkahannya. Jadi orang terpedaya dengan jumlah yang banyak, keuntungan yang banyak, tapi tidak berkah. Lebih baik meskipun tidak banyak, untung sedikit, tapi berkah. Berkah bagi dirinya, berkah bagi istrinya, berkah bagi anaknya, berkah bagi usahanya. Ya, dan di hadapan Allah dia selamat. Ya. Kemudian juga dalam satu hadis kata Nabi SAW, inna tujjara yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran. Sungguhnya para pedagang dibangkitkan pada hari kiamat kelak fujjar, orang-orang pelaku dosa. Illa manittaqallah wa barra wa sadaq, kecuali yang jujur, bertakwa kepada Allah dan berbuat baik. Artinya perdagangan ini berbahaya, ya. Perdagangan ini kalau kita baik kita bisa dapat pahala banyak, tapi kalau kita buruk kita bisa masuk neraka, dan itu dikiaskan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Contoh, Nabi juga dalam hadis yang sanadnya didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sunan Tirmidzi, kata Nabi SAW, at-tajiru as-saduq al-amin ma'an nabiyyin wasyuhada was-siddiqin.
seorang pedagang yang jujur, yang amanah, yang terpercaya, maka akan dibangkitkan bersama para nabi, bersama para syuhada, bersama para siddiqin ya. Ini tentang keutamaan orang yang jujur dalam berdagang. Dan ini berlaku dalam segala usaha yang kita lakukan ya. Usaha yang kita lakukan. Kita harus amanah di hadapan Allah. Pastikan usaha kita halal. Setelah itu kita harus amanah, jangan kita berdusta ya. Saya kapan pernah menyampaikan materi yang seperti ini di hadapan para dokter misalnya. Saya katakan para dokter harus amanah. Ya, di antara bentuk amanah ya, jangan dia bohongi pasien ya dalam rangka agar bisa ngeruk harta yang banyak ya. Dalam memberikan obat dia harus amanah. Kalau obat itu baik dia kasih tahu ini yang baik. Ya, jangan hanya sekedar dia bekerja sama dengan toko obat, akhirnya dia selalu kasih resep-resep obat-obat yang mahal padahal dia tahu ada obat yang lebih baik daripada itu. Ya, dan mungkin lebih murah daripada apa yang dia kerjasama dengan toko tersebut. Ini namanya tidak amanah. Ya, orang tidak nasih. Jadi tidak boleh. Ini repot nanti pada hari kiamat. Setahu ada orang sakit, kita kasih obat yang terbaik menurut kita. Kalau kebetulan kita kerjasama dan obatnya baik dari toko tersebut, kita kasih. Atau kalau mirip-mirip tidak apa-apa. Tapi kalau kita tahu ada obat yang lain, yang lebih baik, maka harus kita tunjukkan obat tersebut sebagai bentuk amanah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi seorang profesional menjadi pegawai ya, pengusaha yang amanah ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa ya, sikap terhadap rekan kerja ya, terhadap pegawai ini hati-hati ya, hati-hati. Masalah duit sering membuat orang buta, masalah uang sering membuat orang lupa. Betapa banyak teman akhirnya ribut gara-gara masalah uang ya. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebut wa innal khulata ya wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum ba'dhan ya illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa qalilum ma hum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kebanyakan orang yang berkongsi, kata Allah, kebanyakan orang berkongsi dalam pekerjaan ya, mereka menzalimi satu dengan yang lainnya. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Wa qalilum mahum, dan mereka cuma sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau kita punya rekan kerja, benar-benar kita tulis ya, agar tidak ribut di kemudian hari. Ada kongsi, ada perjanjian, tulis baik-baik dengan rapi. Memang kita saling kenal, saling sahabat, tapi ini untuk menutup celah. Ya, karena tidak tahu di kemudian hari, namanya syaitan masuk ke dalam hati kita, syaitan masuk dalam hati teman kita. Dengan kita buat perjanjian, bukannya saya tidak percaya sama kamu, bukannya kamu tidak percaya sama saya, tetapi kita buat perjanjian agar kita aman. Allah menjauhkan kita dari keburukan. Makanya seperti hutang piutang, Allah suruh catat. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang yang beriman, jika kalian hutang piutang maka catatlah, maka catatlah. Kalau meskipun kawan kita enggak ada masalah, ya bisa jadi dia meninggal, mungkin dibayar apa namanya, bisa urusan dengan ahli warisnya dan yang lainnya. Dan ini saya pernah ada kawan dari Kuwait waktu saya masih mahasiswa. Teman saya dari Kuwait, saya biasa numpang dia naik mobil karena saya enggak punya mobil waktu itu. Awal-awal saya masuk S2, selalu saya numpang sama dia naik mobil kalau ke mana? Ke universitas ya, karena saya enggak punya mobil ya. Kalau naik taksi juga mahal, bolak-balik sudah berapa puluh real. Suatu saat dia enggak punya uang, terus dia pinjam uang sama saya ya. Saya bilang ini orang salah, biasanya saya numpang sama dia kok pinjam uang sama saya. Dia bilang, "Firanda, saya pinjam uang." Dalam hati, Anda Kuwaiti ya, orang Timur Tengah pinjam sama orang Indonesia yang kebetulan enggak ada duit. Kita tahu saya sering numpang sama, tapi saya diam aja, saya bilang, "Saya enggak punya uang, tapi saya coba carikan sama kawan." Akhirnya saya telepon kawan saya orang Saudi ya. Saudi juga punya duit. Akhirnya saya telepon, saya bilang, "Fulan, ada kawan saya orang Kuwait butuh uang, 4.000 real. Kau punya uang atau tidak?" "Oh, ada Firanda. Saya lagi safar tapi kau ke Masjid Nabawi ambil." Akhirnya saya pergi masjid. Saya bilang, "Insyaallah nanti malam." Saya pergi ke Masjid Nabawi, salat maghrib, salat isya, kemudian saya ambil. Ada kawannya bilang, "Ini ada amanah dari si Fulan, teman saya yang sekarang dosen di Madinah." Saya ambil uang tersebut, kemudian saya kasih sama kawan saya orang Kuwait tadi, 4.000 real. Saya kasih, saya bilang, "Insyaallah ini amanahnya." Kata dia, "Firanda, saya mau catat." "Oh, enggak perlu, tenang aja, saya percaya." Kata dia, enggak. Ini bukan masalah percaya, ini masalah sunnah Nabi. Catat. Nah, ini dia catat. "Saya telah menerima uang saya Fulan dari Kuwait ya, gini telah menerima uang dari Firanda gini sejumlah sekian." Dia tanda tangan. Ya. Dan ini salah satu syariat yang Allah turunkan agar kita tidak lalai. Maka namanya akad harus jelas ya.
Jadi ini dalam rangka kita berbuat baik kepada rekan kerja kita. Kepada rekan kerja kita ya. Terkadang ini sekedar sedikit cerita yang mungkin tentu antum para pedagang lebih ngerti ya. Cuma saya dengar dari sebagian pedagang. Jadi terkadang kita yang membuat celah orang berbuat buruk kepada kita, padahal dia tidak buruk. Contoh, kita punya pembantu. Pembantu itu asalnya amanah, tidak pernah mencuri, tidak pernah nyolong, dia jujur. Tapi sering kita taruh emas di depan mata dia. Ya. Asalnya dia tidak ada niat untuk mencuri. Tapi namanya setan, tatkala di depan dia ada barang berharga, barang mahal, dan kita biarkan dia mondar-mandir masuk ke ruangan kita misalnya dengan barang-barang mewah di mata dia. Asalnya dia tidak pernah mencuri dan dia tidak pernah terbetik untuk mencuri, tapi kita yang beri celah buat dia untuk mencuri. Akhirnya ketika dia mencuri, kita bilang, ente brengsek, ente gini, ente gini. Padahal kita punya andil dalam kesalahan terjadi kekacauan tersebut. Sama seperti saya punya kawan mengalami kasus yang sama. Dia temannya berkhianat. Dipercayakan dia untuk menjalankan usahanya, kemudian lama-lama, dan dia tidak pernah cek karena saking percayanya. Saking percaya, lama-lama setelah bertahun-tahun dia dibohongi. Dan kebohongan itu tidak langsung, mungkin setelah berapa tahun baru muncul ide buruk dari kepala kawannya tersebut, ya. Padahal tahun-tahun sebelumnya dia amanah, entah mungkin tahun keempat, tahun kelima, dia mulai muncul pemikiran yang buruk. Kenapa? Karena kita yang kasih celah sama dia. Seharusnya kita cek, meskipun kita nggak ngurus, tapi coba laporan paling tidak. Ini satu hal yang meskipun kita percaya sama dia, tapi untuk menutup celah jangan sampai setan menggoda dia. Maksud saya demikian. Maksud saya jadi kalau kita punya rekan kerja, kita jaga dia, dia jaga kita. Caranya dengan hal-hal yang bisa membuat dia terjebak, kita tutup. Meskipun sama-sama saling percaya. Kemudian hati-hati juga kalau kita profesional sama pegawai, sama bos. Kalau bos kita harus kerja sesuai dengan akad kita. Kata Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin berdasarkan syaratnya. Kalau kita sudah sepakat antara kita dengan bos, kita harus kerja sesuai dengan apa yang disepakati. Ya. Tidak boleh kita melanggar. Ya. Tidak boleh kita melanggar. Siapa suruh kita sepakat. Kemudian jangan lupa sama pegawai. Harus kita berbuat baik. Rasulullah SAW menyuruh kita berbuat baik sama pekerja kita. Di antaranya misalnya Rasulullah SAW melarang kalau kita menunda-nunda gajinya. Ya, bahkan Rasulullah SAW menyuruh kita bersegera memberi gajinya. Kata Nabi SAW, "A'tul ajira ajrahu qabla an yajifa araquhu." Kata Nabi SAW, berikanlah pekerja upahnya sebelum kering keringatnya. Artinya segera. Ya. Dia selesai kerja, segera kasih. Sebelum keringatnya kering, kasihkan. Jadi jangan tunda-tunda. Ya. Kalau ternyata, karena kalau tunda berarti kita punya utang sama dia. Ya. Kalau tidak ada alasan kita berutang sama dia, kita zalim. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Matalul ghani zulmun. Orang yang mampu yang punya hutang sama orang dan dia mampu untuk bayar, dia tunda-tunda, maka dia berbuat zalim. Padahal dia mampu untuk bayar. Lain halnya kalau dia lagi pilot, lagi musim pandemi misalnya, lain cerita. Tapi maksud saya, dia punya uang dan dia punya hutang sama pegawai. Bukankah kalau pegawainya sudah kerja, berarti dia punya hutang sama pegawai tersebut. Kalau dia mampu untuk bayar, ternyata dia tunda-tunda, dia berbuat zalim. Dan zalim ini repot. Ya. Repot. Di dunia repot, di akhirat repot. Jangan kita zalimi. Kadang kita anggap sepele. Siapa supir kita, kayak pembantu, kayak pegawai. Ingat, dia juga manusia. Dia juga punya keluarga. Dia juga punya anak-anak yang butuh makanan dari hasil kerja dia. Kemudian kita remehkan, kita gampangkan. Yang kita urus hanya bos-bos, yang rekan-rekan kerja kita. Sementara yang miskin-miskin tidak kita pedulikan. Padahal mungkin dia lebih butuh. Ya, hati-hati. Makanya jangan sampai menzalimi. Makanya Nabi dalam hadis qudsi, Allah berkata, "Salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah." 3 orang aku akan menjadi musuh mereka pada hari kiamat kelak. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, "Rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yuwaffihi ajrahu." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari 3 orang tersebut adalah seorang yang dia memperkerjakan orang lain. Kemudian dia suruh agar orang tersebut kerja sesuai dengan akad, tetapi ternyata dia tidak berikan upah kepada orang tersebut. Ini orang akan Allah musuhi pada hari kiamat. Jangankan sama muslim, sama orang kafir. Ini masalah pegawai ya, hati-hati. Kita tidak profesional sama rekan kerja, sama pegawai ternyata tidak profesional. Apa kata Nabi SAW? Ala man zalama mu'ahadan. Ya. Au intaqasahu. Au kallafahu fawqa taqatihi. Au akhadha min malihi bi ghairi tibi nafsihi. Fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, ingatlah. Siapa yang menzalimi ala man zalama mu'ahadan? Siapa yang menzalimi mu'ahad? Mu'ahad itu orang kafir yang tinggal dalam
yang punya perjanjian damai dengan orang Islam, ada yang mengatakan maksudnya kafir zimmi, yaitu orang kafir yang tinggal dalam kerajaan Islam yang dia tunduk kepada aturan Islam. Siapa yang menzalimi orang kafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya kata Nabi, au kallafahu fawqa taqati, atau membebani dia di luar kemampuannya. Gaji cuma sekian, kerjanya di luar kemampuan. Ya, dipaksa kerja. Padahal gajinya tidak sebanding dengan pekerjaannya. Maka kata Nabi, ana hajiju yaumal qiyamah, aku akan berlawan dengan dia pada hari kiamat kala. Oleh karenanya seorang kerja profesional di pekerjaan dia profesional, waktu efisien, ya. Dia harus amanah profesional di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terhadap pekerja yang lain dia profesional, terhadap pegawai juga dia profesional. Yang terakhir, kita bicara tentang kontribusi, ya. Ikhwan, para pengusaha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah menjadikan antum pengusaha itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau pengusaha kan kesannya punya duit, ya. Meskipun tadi pembawa acara moderator bilang ada pengusaha kecil, pengusaha sedang, ada pengusaha besar. Ya. Mungkin ada pengusaha raksasa tapi diam-diam, ya. Tapi intinya namanya pengusaha kesannya keren, ya. Kesannya punya duit meskipun masa pandemi wallahu alam bisawab. Tetapi maksud saya beda dengan kalau mungkin yang lain, ya. Beda pengusaha, ya, keren lah. Ya biasanya punya duit. Nah, kalau kita punya kesempatan punya duit, maka sebenarnya kita punya kesempatan untuk kontribusi kepada umat Islam, kontribusi untuk diri kita di akhirat kelak. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri, ya. Makanya dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah mengatakan wa anfiqu, berinfaklah, perumpamaan infak banyak sekali, ya. Kemudian bagaimana celaan terhadap pelit banyak sekali dalam Al-Qur'an. Tidak lain menunjukkan seorang dianjurkan punya duit supaya bisa berinfak. Kalau Allah suruh berinfak, kira-kira berarti Allah suruh cari duit enggak? Iya, Allah suruh cari duit. Kalau enggak cari duit, gimana cara berinfak? Berarti bekerja untuk berinfak itu pahalanya besar dan itu banyak diperintahkan oleh dalam Al-Qur'an. Ini jangan sampai hilang dari benak kita. Kita pengusaha cari duit bukan cuma untuk ngayain diri kita. Kita ingin bertetangga di surga masalahnya. Yang bertetangga di surga maka berinfak, ya. Jangan pelit-pelit, ya. Jangan pelit-pelit, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian yang paling bermanfaat bagi manusia, bagi masyarakat. Bagi masyarakat. Di antara bentuk, ya, bermanfaat bagi masyarakat yang misalnya antum punya banyak pegawai. Pekerja, ya. Ini saja kalau antum niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kerja, saya tarik tenaga kerja. Jangan sampai kita hanya pikiran duniawi. Ingat, niat sangat mempengaruhi. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi bi wajhillah illa ujirta 'alaiha hatta luqmatal lati taj'alu fi fimratik." Tidaklah kau berinfak, kau mencari wajah Allah kecuali kau dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Jadi harus ada niat. Kalau tidak ada niat maka hanyalah jadi suatu pekerjaan biasa, hanya duniawi murni. Tapi kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita suapan ke mulut istri kita, kita dapat pahala. Niatnya tapi tabtaghi biha wajhallah, kau mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita punya pekerja, panggil, kita punya niat, bagaimana kita tahu orang ini kerja punya istri, punya anak, kita niatkan karena Allah, kita berusaha gaji dia dengan baik, kita suruh dia kerja dengan baik, kita ada perhatian sama dia. Maka insya Allah kalau kita punya pekerja 10 aja, betapa banyak pahala kita, nafkah mereka melalui bekerja dengan kita. Ya, ini kita kerja biasa, tapi kita niatkan karena Allah, saya gaji dia karena Allah, ya. Mudah-mudahan dengan gaji ini saya tulus karena Allah Subhanahu wa taala, saya juga dapat pahala, ya. Karena kita sebab dia dapat pekerjaan. Ya. Jadi niatkan karena Allah. Kalau orang punya pekerja ternyata 1000 orang, orang punya kerja ternyata lebih daripada itu, ya. Ya, kita punya pekerja sedikit aja, kalau kita niat karena Allah maka berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi banyak berinfak, ya. Banyak berinfak. Ya ikhwan, pelit itu penyakit.
Pelit itu penyakit. Dan wajar manusia pelit itu wajar karena memang harta itu manis ya. Orang cinta kepada harta. Kata Allah, "Tuhibbunal mala hubban jamma." Kalian mencintai harta dengan cinta yang sangat dalam. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguhnya manusia itu sangat cintanya kepada harta sangat besar. Ya, dia sudah kerja setengah mati kemudian dia mengeluarkan begitu saja. Oleh karenanya syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Kata Allah tentang penyakit pelit, kata Allah syaitan menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Ya kalau mau sumbangan, aduh nanti gimana istrimu, gimana anak kebutuhan anakmu, gimana nanti bulan depan, gimana toh. Dibuat jadi akhirnya enggak jadi. Padahal sebenarnya ada. Tapi syaitan ya'idukumul faqr. Seakan-akan kalau orang menyumbang itu dijadikan nanti bakalan miskin ya. Ya. Kita juga tidak nyuruh orang nyumbang seluruh hartanya, enggak, tapi yang logis yang dia mampu sesuai dengan keimanannya. Ya. Wa ya'murukum bil fahsya, kata Allah, dan syaitan menyuruh kepada kalian untuk melakukan perbuatan keji. Apa kata para ahli tafsir? Perbuatan keji maksudnya bukhl. Ya. Maksudnya pelit. Ya, ente kenapa ente pelit? Bukankah kalau ente bersedekah untuk kebaikan Anda, kontribusi buat diri sendiri? Kita kalau kata orang tempat penyimpanan mana yang paling aman? Ya simpan di sisi Allah. Simpan di bank, bisa jadi dicuri orang, bisa jadi kemudian terjadi ekonomi dan macam-macam lah ya. Banknya tutup lah, uangnya nggak bisa balik lah, macam-macam. Apalagi kalau simpan di rumah ada rampok dan macam-macam ya. Kalau mau simpan aman, simpan di Allah. Sedekahkan selesai. Jelas nanti bunganya banyak di surga. Bunganya banyak di surga. Jadi kalau ingin sih, orang sering saya ingin safety, anak saya belikan ini, istri saya belikan ini, kemudian ini belikan. Buat dia mana? Buat dia istana di surga mana? Sudah dia belikan belum? Ya, sudah dia belikan istana buat dia di surga enggak? Sudahkah dia sumbang buat anak yatim? Sudahkah dia sumbang buat kasih keluarga juga pahala, tapi dia harus punya pikiran, saya punya kontribusi buat diri saya sendiri nanti di akhirat bagaimana? Ya. Ya. Umur kita tidak tahu ya ikhwan. Nanti pengusaha tadi belum tentu kaya terus, tahu-tahu sekarang pandemi bisa jadi turun ya. Nanti pandemi lewat mudah-mudahan kaya lagi. Orang lupa, dia kadang-kadang terus lupa. Ya, ingin mengembangkan lupa untuk sedekah. Tahu-tahu usahanya jatuh lagi, enggak ada uang lagi untuk apa? Sedekah. Maka kontribusi. Bikin orang senang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membahagiakan orang. Amalan yang paling dicintai oleh Allah membahagiakan orang. Au tatruda anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa laparnya. Au taqdi anhu dainan, atau kau lunaskan hutangnya. Au takshifa anhu kurbatan, atau kau hilangkan penderitaannya. Jadi kalau masukkan kebahagiaan kepada orang lain, pahalanya sangat besar dan amal paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya rasa kontribusi ini sangat membuka kesempatan besar bagi para pedagang ya. Para pedagang. Nanti kalau kita terbiasa kita berinfak, bersedekah, Allah akan jaga usaha kita, Allah akan mudahkan urusan kita, Allah akan tambahkan kemudahan, Allah tambahkan usaha dan macam-macam, insyaallah banyak kebaikan-kebaikan. Yang jelas niatnya karena Allah, bukan karena ingin dipuji. Itu yang sangat penting. Jangan sampai kita sedekah sana sini kemudian kita cerita sana sini. Sudah sedekah sana, bangun masjid sana, bangun pondok sana, gatal ya. Setan datang gelitiki hati untuk cerita. Jadi kalau dia cerita bukan lagi kontribusi buat kita di akhirat, kontribusi untuk masukkan kita ke neraka karena amalan tersebut menjadi riya dan itu adalah dosa besar. Tapi inilah sedikit sharing yang bisa saya sampaikan kepada para pengusaha-pengusaha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini menjadi peringatan bagi saya pribadi dan juga bisa jadi masukan bagi kawan-kawan. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ustadz, nih luar biasa. Masya Allah, banyak ilmunya. Ilmu yang kita dapat pada malam hari ini. Dan kami membuka pertanyaan bagi peserta syariah live pada malam hari ini, bisa raise hand atau chat di kami. Tapi ini Pak Iman kayaknya mau menggunakan hak istimewanya untuk dulu Pak Ustadz. Silakan. Di
Kalau di masjid agak susah nanya ke Ustadz, Oh, iya. karena berhadapan langsung. Oke, Saya silakan. tadi bilang saya duluan deh yang minta. Silakan. Oke, ini berkaitan dengan Muslim, Ustadz, yang bab Muslim. Kadang siapa yang tidak minta bantuan akan dijamin surga. Nah, kalau kita kan pengusaha-pengusaha nih, Ustadz, biasa untuk mempromosikan diri dan meminta jangan nggak bro, atau apa kayak gitu. Nah itu gimana Ustadz? itu tidak harus ya. Jalan masuk surga banyak ya. Jalan masuk surga banyak ya. Mungkin kita tidak bisa masuk dari jalan tersebut, tapi masih banyak jalan-jalan yang lain ya. Tapi itu berarti kita kan tidak beda dengan kita minta duit sama dia. Tidak, kita sedang menawarkan saya siap bekerja. Sama seperti orang jualan kan, dia ambil kayu, dia jualan, berarti kamu beli enggak? Saya punya pekerjaan jual kayu, saya minta kepadamu untuk membeli. Itu insya Allah tidak tercela. Yang tercela kalau kita minta duit, kemudian kita punya kemampuan, sama kita ngelamar kerja kan boleh, ya. Jadi insya Allah beda dengan kalau kita sekedar minta tanpa ada usaha yang kita lakukan, itu yang membuat kita rendah di hadapan dia. Itu bukannya tidak boleh, tapi kurang baik ya, karena membuat kita ketergantungan kepada orang lain ya. Ya. Oh, jadi yang dimaksud adalah meminta ya uang ya. atau bantuan yang kita nggak ada kontribusi di situ, nggak ada usaha di situ ya. Jadi misalnya gini, kita berteman, kita punya teman-teman, ada yang kaya, ada yang miskin. Terkadang meskipun kita bukan orang kaya, tapi teman kaya kita itu menghargai kita. Kenapa? Karena kita nggak pernah minta sama dia. Kalau dia bantu nggak ada masalah. Tapi kalau kita kaya tapi sedikit, traktir dong, minta traktir, nggak pernah traktir orang. Jadi kan orang kita ini kalau datang selalu minta ditraktir. Bagaimanapun ada kesan merendahkan, karena ini orang meskipun saya cuma bercanda tapi ada kemauan untuk ditraktir ya. Maksud saya ya. Jadi meskipun kita nggak punya, meskipun kawan kita mungkin miliarder, tapi dia menghormati kita. Kenapa kita nggak minta sama dia? Kita sama dia udah kasih, alhamdulillah, nggak kasih nggak ada masalah. Ya seperti maksudnya. Tadi kata Ibnu Taimiyah, ihtaj ila man syi'ta takun asirahu. Butuhlah kepada siapapun, kau akan menjadi tawanannya. Sebaliknya, ahsin ila man syi'ta takun amirahu. Berikanlah kepada orang, maka kau akan jadi pemimpinnya. Kata seorang penyair, ahsin ila nasi tasta'bid qulubahumu fatalama sta'badal ihsanal insanu. Berbuat baiklah kepada orang lain, niscaya kau akan memperbudak hatinya. Begitu kuat perbuatan baik memperbudak hati seseorang. Terus istaghni amman syi'ta takun nadhirahu. Tidak butuhlah kepada orang, kau akan jadi setara dengan dia. Ya, kita punya teman-teman, ya sudah, kita setara. Kenapa? Saya nggak pernah minta sama dia kok, santai aja. Jadi nggak apa-apa kalau tanya ada proyek nggak, insya Allah nggak ada masalah ya. Ya teman-teman yang baik kan, ya nggak ada masalah. Pertanyaannya mungkin teman-teman lain di sini udah ngantri juga untuk bertanya. Siapa yang mau duluan? Baik, Pak Iman, saya akan bacakan satu pertanyaan dari teman-teman yang saya pilihkan. Pak Ustadz, dari rajanya promosi ini saya nggak tahu namanya, tapi namanya itu. Titip pertanyaan, apakah boleh kita infak atau sedekah, sedangkan saat ini kita masih punya hutang? Jadi infak, hutang ada dua. Ada hutang yang sudah jatuh tempo, ada hutang yang belum jatuh tempo. Kalau hutang yang jatuh tempo, maka kita nggak boleh bersedekah. Kita harus bayar hutang. Sedekah pada diri sendiri lebih utama, ya. Lebih utama. Jangan kita seperti ada kawan dia lapor sama saya, Ustadz saya heran sama kawan kita itu. Kenapa? Dia itu punya utang sama saya tapi kemana-mana traktir. Jadi traktir orang. Sementara saya aja yang dia utang sama saya traktir kadang-kadang. Ini udah punya utang sama kita, tidak punya malu kemana orang traktir sana. Ini nggak benar. Itu namanya sedekah tidak pada tempatnya. Kalau sudah jatuh tempo kamu harus bayar. Tapi kalau belum jatuh tempo dan perkiraan kita bisa bayar pada waktunya. Contoh saya punya hutang tapi saya punya gaji sebulan 5 juta, saya sudah pastikan setiap bulan saya potong 1 juta. Maka nggak ada masalah. Yang penting ketika jatuh tempo kita bisa bayar. Tetapi kalau kita ragu jatuh tempo kita nggak bisa bayar, maka jangan kita sedekah. Ya kecuali perkara-perkara yang darurat, maka nggak ada urusannya. Ini maksudnya perkara di luar daripada darurat. Ya ingin bantu anak yatim, ingin bantu orang miskin, ingin bantu janda misalnya, kemudian akhirnya kita punya hutang, kita nggak bayar-bayar, punya jandanya lagi janda muda, kita bantu banyak-banyak, kayaknya repot ya. Oke, baik Pak Ustadz, saya serahkan kepada Bro Adang Adha yang bisa mau bertanya langsung, serahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ustadz ini mau nanya tauhidnya berusaha, Pak Ustadz. Kadang-kadang kan kita dalam berusaha itu seolah-olah kita ketika udah usaha maksimal seolah-olah itu harus mendapatkan apa yang kita usahakan itu gitu kan. Nah, itu supaya kita nggak kejebak tauhid kita bergeser gitu Ustaz. Jadi apa namanya? Tadi kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Itu kuncinya. Semangatlah engkau dalam mencari yang bermanfaat, usaha, mau kerja, mau ini, wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Itu tidak bisa dilepaskan. Jadi jangan doa yang jadi terakhir. Ya, sebagian orang salah. Kalau sudah enggak, baru kita berdoa. Enggak. Dari awal doa itu menemani. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah, ditemani dengan tawakal, diserta dengan usaha. Tetapi tadi usaha tersebut terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Makanya yang mengatakan in asabaka syai', kalau ternyata kau ditimpa dengan sesuatu yang kau tidak sukai, ternyata usahanya tidak, keuntungannya tidak semestinya, harusnya targetnya sekian tidak sesuai dengan target atau bahkan menjadi rugi, ya, maka wala taqul law anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Jangan bilang seandainya saya tadi harusnya waktu itu begini, harusnya begini, tentu akan begini. Tidak boleh. Walakin qul qadarallah masyaallah fa'al. Tapi katakanlah semua sudah takdir. Ini Allah kehendaki. Ya. Jadi kita berjalan di atas koridor tersebut. Dan kita tidak tahu, Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci kepada sesuatu, ternyata itu baik bagimu. Kita nggak tahu ikhwan, kalau kita terus berhasil jadi orang kaya, nggak gampang jadi orang kaya yang tawadhu, nggak gampang. Ya, jadi orang kaya yang saya sering sampaikan, Nabi SAW mengatakan al-khuyala, kesombongan pada ahlul khuyul, kepada pemilik kuda. Adapun sakinah dan ketenangan pada pemilik kambing. Orang kalau punya kuda ada keangkuhan, ya, maksudnya kuda gagah-gagahan, makanya ada lomba pacuan kuda. Kalau kambing nggak ada lomba pacuan kambing, nggak ada. Jadi orang kalau punya kambing dia tawadhu. Bagaimana kalau kita punya kaya, harta banyak, mobil banyak, kemudian mobil mewah, kemudian rumah, kita sulit mengatur diri kita. Makanya kita minta yang terbaik kepada Allah, berusaha. Allah kasih, kita jadi hamba bersyukur. Kalau tidak kasih, kita tahu yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan demikian tauhid kita tidak bergeser. Tapi kalau kita kemudian tidak dapat, kita marah-marah, kita ngamuk, kayaknya kehidupan kita buyar, ini tauhid kita enggak beres, berarti kita hamba dunia. Yang kata Nabi SAW, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Binasa atau celaka budak dinar dan budak dirham. Ya, kalau dia tidak dapat, maka dia meraung-raung, marah-marah. Jadi tidak ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya berusaha, minta tolong, kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak dapat, ya kita bersabar. Ustaz. Ya, sama-sama. Ustaz, ada titipan pertanyaan dari Mbak Sofia. Ya. Apa hukumnya pakai mesin edisi dari bank konvensional karena belum ada edisi dari bank syariah? Jadi kayak semacam mesin Mesin apa itu? Enggak tahu. Mesin gesek itu Ustaz. Oh, mesin gesek. Itu kenapa mesinnya? Ada masalah apa? Saya nggak ngerti ya, karena nggak pernah ya. Electronic data capture ya. Bukan, saya nggak pernah, berarti saya nggak tahu, karena yang sering gesek terkadang istri saya tidak pernah gesek. Apa itu? Saya nggak paham. Mesinnya kenapa? Apa yang dipermasalahkan? Tolong diulang. Kan kalau mesin itu biasanya dari bank konvensional Ustaz, bukan mesin pakai bank syariah. Iya. Nah, terus? Pertanyaannya gimana kalau dia geseknya dari bank situ gitu. Iya. Intinya kita tahu ya, ini kan dalam Islam ada namanya darurat. Darurat tuqaddaru bil biqadariha. Ada namanya darurat. Darurat maka kita tidak apa-apa menjalankan darurat, hal-hal yang haram bisa jadi halal, dan itu banyak kita tidak bisa menghindar. Bukan hanya masalah duit, terkadang masalah contoh. Kita naik pesawat. Betapa sering saya pesawat, samping saya cewek langsung, kan nggak boleh sebenarnya. Ya. Nggak boleh, kita belum ada namanya pesawat sunnah, belum ada. Ini pesawat yang pramugarinya cantik apa segala ya. Kita mengisi pengajian maksiat dulu, tapi ya ini darurat, mau diapain ya? Ya darurat. Contoh sekarang kita mungkin tol hanya menerima kartu, saya juga nggak tahu ya kartu apa, mungkin di situ ada ribanya. Kita nggak bisa bayar kecuali kartu tersebut, padahal ada riba di situ. Contoh kita taruh uang di bank konvensional, itu kan riba sebenarnya. Kita taruh uang di bank, berarti kita kasih modal bank riba untuk praktek riba. Uang yang kita masukkan semua jadi modal buat mereka. Tidak boleh, tapi itu darurat kata para ulama. Ya, darurat kata para ulama. Jadi misalnya tadi gesek, apalagi cuma sekedar, saya nggak tahu apa kelaziman di balik gesek tersebut. Ya, kalau ada biaya administrasi, ya wajar administrasi kita menggunakan alat dia. Ya. Tapi intinya kalau sebatas darurat, sebatas keperluan, ya
maka tidak jadi masalah insyaallah taala. Kita tidak menggampangkan, kita kecuali memang sulit ya. Enggak ada jalan kecuali itu ya sudah mau diapain. Biasanya dipotong saat 3% kalau muslim. Iya, kenapa? Oh 3%. Atas dasar? 3%. Atas dasar? Karena penggunaan jasanya mereka. Iya, Bank BCS sekitar 3%. Ya, berarti kan penggunaan jasa dan jasa boleh dibayar memang ya. Jasa boleh dibayar. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan tidak mengapa ya, karena memang tidak ada alat yang lain, maka kita pakai alat tersebut. Pak Ustadz, ada pertanyaan dari kakak kita, Mbak Indah Nur. Kalau niatnya memberikan waktu untuk orang yang berhutang sama kita, Pak Ustadz, kasih tempo, biasa kan, apalagi masa sekarang semua minta tempo. Apakah nggak apa-apa kita minta supaya si Fulan menyegerakan pembayaran ke kita? Oh, jadi dia minta tempo, kita nggak terima? Iya. Iya. Kita minta disegerakan karena kita juga butuh gitu. Iya, dalam posisi sama-sama butuh ya. Repot sebenarnya kalau kondisinya kita nggak butuh, sementara dia dalam kondisi tidak mampu, wajib bagi kita menunda. Karena Allah perintah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau ternyata orang berutang sama kita dalam kondisi sulit, maka wajib fanadhiratun ila maisarah. Berilah dia ditangguhkan waktunya. Wajib bagi kita ya. Karena kita tidak ada masalah dan dia yang lagi sedang bermasalah dan kita tahu dia jujur. Beda kalau orang tukang main-main, sering lari sana lari sini, itu lain cerita ya. Tapi kalau kita dia orang soleh, dia jujur, dia sudah berusaha, ternyata tidak mampu, nggak mungkin kita paksa. Sudah kita kasih tangguhkan dia untuk dia bekerja dilunasi di waktu yang lain ya. Tapi kalau kondisi sekarang ya, saya nggak tahu ya. Masalahnya dia darurat, saya juga darurat, sama-sama darurat ya. Ya paling tidak kita bisa kasih penekanan aja, ya tolong segera, nggak ada masalah ya. Agar dia serius dan sebenarnya kan kalau orang punya utang dan dia ada barang bisa dia jual, dia harusnya jual. Antum mohon itu mobilnya dijual aja untuk bayar utang saya misalnya. Jadi sebenarnya kalau kita punya utang sama orang dan kita punya aset yang banyak, harusnya kita jual. Ya karena sudah jatuh tempo. Beda kalau kita nggak punya apa-apa, lain cerita ya. Ya, bahkan dalam suatu pembahasan dalam fikih ada namanya mulazamah. Mulazamah itu apa? Si A punya utang sama si A, pinjam uang sama si B. Kemudian akhirnya si A ini mungkin bermasalah, maka hakim mengatakan si B, kamu boleh mulazamai si A. Di mana-mana ngikutin terus. Kapan dia punya duit kita ambil. Dia jual barang laku kita ambil duitnya terus sampai diikuti di rumahnya. Itu sebagian fuqaha membolehkan dalam kondisi tertentu. Ya. Jadi artinya karena utang itu harus dibayar, itu hak kita boleh nagih. Dan saya ingatkan jangan malu-malu kita untuk nagih. Jadi kalau orang punya utang sama kita, kenapa kita tagih? Untuk menyelamatkan dia dan untuk menenangkan hati kita. Kalau kita pakai nggak enak tagih, akhirnya dia lupa misalnya. Kalau kita tagih dia marah-marah, karena ada kejadian seperti itu. Jadi ada orang nggak ditagih-tagih. Akhirnya ini kawan saya dua-duanya. Akhirnya yang satu nagih, dia bilang Fulan, waktunya bayar hutang. Kata dia, kamu tuh nggak tagih-tagih dari kemarin. Kemarin saya ada duit, kamu nggak nagih. Sekarang saya nggak ada duit, kamu nagih. Ya harusnya kamu nggak usah ditagih bayar. Tapi banyak orang tidak seperti itu. Dia punya uang, dia ingin beli macam-macam dan itu penyakit manusia. Dia lupa dengan utangnya. Dia punya uang, dia ingin beli ini, ingin mengembangkan usaha, ingin modal ini, padahal dia punya hutang. Maka tugas kita menagih, kita menyelamatkan dia dan menyelamatkan diri kita. Jadi Allah alam kalau kondisi seperti tadi saya katakan boleh aja dia ingatkan, nggak ada masalah, tolong kalau bisa saya lagi perlu, ya, sebatas itu mudah-mudahan tidak jadi masalah karena sama-sama darurat. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan, saya gabungkan antara pertanyaannya Kang Dede sama Kang Iben yang sama-sama sebenarnya sama pertanyaannya, contoh besaran keuntungan dalam perniagaan. Apakah ada contoh dari Rasulullah atau para sahabat? Saya tidak kalau contoh Allah alam bisawab itu hal perkara yang tidak ditentukan oleh syariat, yang perkara syariat adalah tidak menzalimi dan tidak menipu, itu saja. Adapun keuntungan bebas, kalau sama kita tidak nipu orang, memang harga ini kita beli barang misal ternyata barang ini 10 tahun berikutnya naik 20 kali lipat, ya nggak ada masalah. Kita jual 20 kali lipat, kita tidak sedang bohong. Orang tahu memang nilainya segitu, maka itu nggak ada masalah. Yang tidak boleh kita bohongin orang atau kita bohongin orang, nggak boleh kita zalimi orang dan tidak boleh bohongin orang ya. Jadi kalau berapa persen, mau 1000% kalau itu ternyata wajar, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Karena jual beli apa antara radin minkum, ridho. Ya, ridho. Kalau sama-sama ridho,
barang nilainya segitu. Sekarang orang punya tanah. Tanah dulu beli berapa sih? Tahu-tahu sekarang 100 kali lipat harga tanahnya. Tapi kalau orang yang beli ridho nggak ada masalah. Kita nggak zalimi dia. Ente untung berapa kali? Dalam Islam hanya boleh untung 2 kali. Wah repot kalau gitu. Dulu saya beli tanah 100.000, sekarang 200.000 nggak bisa. Mau harganya sekarang 1 miliar kalau ente ridho nggak ada masalah. Ya, kita tidak zalimi Anda tidak beli juga nggak ada masalah. Orang lain juga memang harganya segitu. Beda kalau kita nipu orang, kita namanya najas, kita ini kayaknya begini sehingga orang terpedaya. Kita bilang ini barang bagus ya. Apalagi orang-orang sales itu, oh ini barang ini masa nggak ada gini-gini, ternyata bayar mahal, ternyata nggak benar. Itu namanya bohong. Itu nggak benar kalau begitu. Baik Pak Ustaz, ada pertanyaan lagi. Ini yang tadi berkenaan dengan sedekah. Apakah ada minimum sedekah yang infak yang disebutkan oleh Islam? Kita ada namanya infak wajib. Infak wajib sesuai dengan kadar wajib yang harus kita keluarkan. Ada zakat, itu sudah ada aturannya. Kita bicara di luar infak zakat. Sekarang kita bicara di luar infak wajib. Infak wajib kan ada infak pada anak, istri sesuai dengan keperluan mereka. Infak pada orang tua, ya misalnya kalau dia miskin maka kita harus infak semampu kita. Zakat, semua sudah kita keluarkan. Sudah infak yang sunnah. Infak yang sunnah namanya sunnah. Ya tidak ada kadar ya. Seandainya seorang tidak melakukan ya tidak dikatakan dia berdosa ya. Cuma akan memperpanjang hisabnya ya. Jadi namanya sunnah kalau dikerjakan tidak tidak berdosa. Tapi sayang ya seorang punya harta yang banyak ya, kalau dia seandainya saya sudah keluar zakat, saya sudah penuhi semua ya, kita tidak bisa nyalahkan dia. Tidak nyalahkan dia. Cuma saja nanti hisab dia panjang ya. Hisab dia panjang ya. Jadi tidak ada minimal berapa, maksimal juga tidak ada berapa ya. Selapang dada kita dan sesuai dengan keimanan kita. Di antara sahabat ada yang menginfakkan seluruh hartanya seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebagian sahabat tidak mampu kecuali setengahnya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebagian sahabat ingin menginfakkan seluruhnya, Nabi larang, jangan. Kenapa? Nabi tahu iman mereka tidak seperti Abu Bakar. Ketika Abu Bakar ingin infak seluruhnya, Nabi biarkan. Karena Nabi tahu Abu Bakar imannya tinggi dan dia seorang pedagang mahir. Dia bisa dapat duit ya. Ada orang yang mungkin dia imannya tinggi tapi dia nggak pandai berdagang. Begitu uangnya diinfak seluruhnya, waduh, akhirnya dia menyesal. Dan itu pernah saya hadapi, ada orang kirim pertanyaan sama saya, Ustadz saya kemarin baru infak sekian, ternyata saya baru sadar ternyata kebanyakan, boleh nggak saya minta kembali? Itu kejadian, ada orang seperti itu. Kita bilang ya, jadi seorang berinfak sesuai yang mungkin bagi dia harus cerdas juga memandang keperluan saya segini, tapi jangan pelit. Jangan terlalu banyak perhitungan, akhirnya apa? Pelit ya. Jadi infak itu harus memang harus lawan ya, ke tangan kita nggak mau kita paksa. Harus paksa. Dan saya selalu nasihati ikhwan, ini nasihat buat saya pribadi dan selalu ingatkan diri saya pribadi. Kapan antum tergerak hatinya ingin memberikan kepada seorang sesuatu, jangan tunda-tunda. Lihat orang miskin, kasihan ada uang, pingin 100.000, kasih 100.000. Jangan ragu-ragu, jangan besok. Itu hati Anda sedang dikasih hidayah oleh Allah. Jangan tunda-tunda. Biasakan diri Anda lihat orang lagi ini, kasihan ya, kasih aja. Jangan tunda-tunda. Kenapa? Mungkin 5 menit lagi, 1 menit lagi sudah hilang itu perasaan. Atau 1 menit lagi orang miskin tadi sudah nggak ada di depan mata. Ya sudah, akhirnya Anda tidak jadi sedekah. Ya. Seandainya Anda sedekah, itu kan amal nanti menemani kita di kuburan. Ya. Tapi kalau kita nggak sedekahin ya pulang, kita mati itu harta balik ke rumah kita. Tapi semua harta yang kita infakkan akan menjadi amal soleh yang menemani kita di kuburan nanti. Tatkala istri kita tidak mau menemani kita. Baik, silakan pertanyaan berikutnya. Tadi Pak Ustaz menerangkan bahwa keluarga punya hak, terus kemudian Allah juga punya hak, ya. Kita juga punya hak. Bagaimana kita mengharmonisasi semua itu? Tidak berbagi sisi, misalnya tidak berlebihan di dunia kita cari pekerjaan, cari rezeki untuk anak istri kita, tapi juga kita tidak meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan lagi belajar kita. Jadi yang tahu wajib, sekarang kita sudah tahu yang sunnah. Bagaimana menyeimbangkan harmonisasi antara itu? Ya. Tentunya kita tahu ada orang diberi amal soleh seperti kata para ulama kal arzak, amal soleh seperti rizki. Allah beda-bedakan rezeki satu dengan amal soleh demikian. Ada orang dibukakan pintu sedekah, ada orang dibukakan pintu salat malam. Tapi kalau suruh sedekah pelitnya luar biasa, kalau salat malam rajin. Ada orang dibukakan pintu puasa sunnah, masya Allah.
rupanya dia hemat buat puasa sunnah. Ya, misalnya kita nggak tahu lah. Begini pintu kebaikan itu terbuka. Ada orang dibukakan pintu ilmu. Ada orang dibukakan pintu berkhidmat kepada suami. Ada orang dibukakan pintu berbakti kepada orang tua. Kapan Allah bukan pintu kebaikan kita jaga. Tapi jangan sampai menumbalkan hak-hak yang lain. Kita seorang muslim, kita harus tahu apa kewajiban kita. Itu lebih utama daripada kita mengetahui hak kita. Makanya dalam Al-Quran ketika ditafsirkan firman Allah, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Tatkala ditiupkan sangkakala, seorang akan lari dari adiknya, dari kakaknya, lari dari ayahnya, lari dari ibunya, kabur dari istrinya, kabur dari anak-anaknya. Di antara tafsiran salaf, dia tidak ingin dituntut. Kenapa? Dia sadar selama di dunia ternyata hak ibunya tidak dia kasih, hak bapaknya tidak dia kasih. Hak kakaknya miskin setengah mati tidak pernah dia pedulikan, tidak pernah dia telepon, tidak pernah dia bantu. Hak istrinya, dia zalimi istrinya, hak anaknya tidak pernah dia perhatikan, tidak pernah dia tanya bagaimana pelajarannya, tidak pernah dia ingatkan untuk sholat. Hak tetangganya, jadi dia kabur pada hari tersebut dari orang-orang terdekat yang seharusnya di dalam kondisi genting tersebut harusnya orang-orang terdekat dia dekati untuk menolong dia. Tapi kenapa justru dia kabur? Kata para ulama karena dia takut dituntut pada hari kiamat. Nah, kita ini masing-masing beda-beda. Saya seperti siapa sih orang sekitar saya yang punya hak harus saya tunaikan. Hak Allah jelas, Allah ada aturannya, salat 5 waktu ya, sudah jelas, ada zakat ya dan macam. Kita tahu hak Allah tidak sulit, tinggal kita mau tambah atau kurang, mau banyak salat malam oke, meskipun tidak wajib, ya hak Allah kita tahu. Terus hak orang sekitar kita, pegawai kita, bos kita kerja berarti kan kita kalau kita masuk instansi kita punya hak, punya kewajiban dari bos, kewajiban dari sama teman, ya ini harus kita ngerti. Apakah hak mereka sudah saya tunaikan? Istri, anak-anak, apakah hak mereka sudah saya tunaikan? Kita tanya, ibu saya, sudah saya perhatikan enggak hak dia? Kakak saya, adik saya ada yang miskin enggak, ada yang susah enggak? Sudah saya tunaikan enggak haknya? Jadi kita seperti itu, kita berusaha, tapi tadi kaidahnya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampumu. Saya yakin kita ini punya Tuhan yang maha baik. Kalau dia tahu kita sudah sungguh-sungguh, meskipun kita tidak bisa maksimal, enggak bisa. Tapi Tuhan tahu si fulan sudah berusaha. Dan dia semampunya segitu. Ada yang luput, ada yang lalai, Allah ampuni. Saya yakin demikian ya. Karena Allah Maha sayang kepada kita. Lain halnya kalau kita ternyata cuek. Kita tidak peduli dengan orang tua kita, tidak peduli dengan kakak kita, tidak peduli dengan istri kita, tidak peduli dengan tetangga kita, sehingga hak banyak bertumpuk, ya. Ternyata kita lalai dari hak tersebut. Kita hanya fokus pada satu hak, yang lain kita lalaikan karena keteledoran kita, maka itu repot pada hari kiamat. Jadi kenalilah hak kewajiban-kewajiban Anda, maksudnya hak orang lain pada diri Anda, kenalilah. Coba ingat, ibu saya bagaimana. Satu-satu kita ingat satu ayah saya bagaimana. Oh, ayah sudah meninggal. Apa hak saya? Oh, berarti saya harus doain. Ayah saya doain dulu, dia pernah. Saya sering doain enggak? Hak. Ibu masih hidup enggak? Oh, ibu masih hidup. Berarti apa yang sudah saya lakukan? Apa pemberian yang sudah saya lakukan? Sudah saya telepon dia seminggu berapa kali? Sudah saya buat dia tertawa? Sudahkah saya ngajak dia makan? Di masa pandemi apa yang sudah saya lakukan? Istri, ya. Sudahkah saya belikan anting-anting? Apa baru cuma satu aja, satunya belum? Coba dicek. Jangan-jangan cuma satu, yang sebelah kiri belum. Dicek. Sudahkah saya senangkan hatinya? Sudahkah saya pijit dirinya? Sudah seperti itu. Anak-anak gimana? Sudah saya tanya enggak sekolahnya? Sudah saya cek hafalan Qur'annya? Sudahkah saya ingatkan dia? Sudahkah saya telepon? Jangan lupa salat subuh. Kalau dia jauh dari saya. Intinya begitu. Kalau kita sudah hak Allah sudah kita jalankan, hak manusia sudah kita jalankan, itulah orang soleh. Gampangnya demikian. Makanya ketika Allah berbicara tentang wanita soleh, kata Allah, "Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi ma hafizallah." Apa itu wanita soleha? Wanita soleha itu wanita yang kunut, taat kepada Allah dan menjaga hak suami, kata Allah. Ya, karena hak paling besar bagi seorang wanita hak suami. Hafizatun lil ghaib itu menjaga hak suami tatkala suaminya tidak ada. Dia jaga harga dirinya, suaminya tidak ada. Dia jaga harta suaminya tidak ada. Ya, jangan suaminya ada saja dia ambil hartanya, apalagi suaminya enggak ada. Suaminya ada saja dia masih kontak sama laki-laki lain, apalagi suaminya enggak ada. Nah, jadi itulah kalau orang tanya gampangannya, siapakah orang bertakwa? Jawabannya mudah. Orang bertakwa orang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak hamba. Selesai. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Ini saya mencoba menggabungkan ada 3 pertanyaan yang beda dari Kang Iben, dari Ciron dan dari Syarul Eman. Kita niat berinfak dan sedekah itu apakah demi Allah semata atau kita mengharapkan kemudahan? Itu satu. Yang kedua, kemudian pada saat kita berinfak dan sedekah, kita kan pengen nih di-upload di sosial media atau ada tiba-tiba kalau tokoh-tokoh ada di TV dan segala macam. Apakah itu riya atau bagaimana tuh? Atau kadang-kadang
jawabannya adalah, oh enggak, biar orang lain termotivasi atau segala macam. Nah, membedakan itu seperti apa? Baik. Yang pertama tadi mengenai apa? Saya lupa. Yang pertama itu kita beribadah sedekah. Niatnya ya. Apa karena Allah atau karena ingin kemudahan ya? Ya jawabannya sedekah termasuk amal-amal soleh yang Allah janjikan perkara duniawi. Dan kaedahnya kalau ada amal soleh yang Allah janjikan perkara duniawi, kita boleh niatkan untuk perkara duniawi tersebut. Contoh, kata Nabi SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahmi. Nabi yang bilang, Nabi yang nawarkan. Jadi ketika seorang dia menyambung silaturahmi dengan niat agar dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, maka boleh. Tetapi niat dia harus mendominasi adalah pahala akhirat. Syaratnya itu saja. Ya, meskipun dalam niat tersebut terkontaminasi dengan niat duniawi dan itu dibolehkan dalam syariat, maka tidak jadi masalah. Contoh Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW, dawu mardakum bisadaqah. Sembuhkanlah orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Boleh. Anak saya sakit, saya bersedekah dengan niat anak saya sembuh. Boleh atau tidak? Boleh. Nabi yang suruh. Itu niat duniawi, ya. Tapi kita harus punya niat akhirat yang mendominasi. Didompleng dengan niat duniawi tersebut tidak jadi masalah. Contoh, bolehkah kita bersedekah agar kita diganti harta kita oleh Allah? Boleh. Ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Kata Allah, barang siapa apapun yang kalian infakkan, Allah akan ganti. Allah sudah janji. Dalam hadis qudsi kata Allah, ya bena Adam, anfik unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah maka aku akan infak kepadamu. Berinfaklah aku akan infak kepadamu. Dalam hadis kata Nabi SAW, ma naqasat shadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangi apa? Harta. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Ya akhi, jadi begini. Orang banyak punya rezeki, tapi terkadang rezeki tersebut Allah kasih lewat kita. Contoh anak-anak kita, contoh ada orang fakir miskin, kita bantu, ya. Ternyata setelah kita bantu, Allah kasih rezeki. Rezeki dia lewat kita. Tetapi bedanya kalau lewat kita dapat pahala. Tapi kalau langsung, kita nggak dapat pahala. Tapi kalau mampir dulu kepada kita, baru kita kasih sama dia, Allah kasih dia lewat kita dapat apa? Dapat pahala. Jadi boleh seorang bersedekah di antaranya untuk mendapatkan husnul khatimah. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, sona'ul ma'ruf taqi masari as-su. Perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain akan mencegah dari kematian yang buruk. Ya. Tapi tadi tetap mendominasi niat kita karena Allah. Seperti misalnya kita ingin dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak di padang mahsyar, kata Nabi SAW, kullu mri'in tahta dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang akan dinaungi dengan sedekahnya pada hari kiamat. Semakin banyak sedekahnya, semakin besar apa? Naungannya. Jadi boleh kita sedekah agar dimudahkan, tapi jangan itu menjadi niat utama. Ya. Tapi boleh ada niat tersebut, boleh. Yang paling utama kita niatkan karena Allah. Kita tidak usah pikir, itu pun Allah akan kasih kemudahan. Tapi kita kalau terpikir boleh-boleh saja. Tidak jadi masalah. Yang penting niat paling utama adalah untuk akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Pak, boleh ada pertanyaan lagi, Pak Ustaz? Boleh. Kalau bisa pilih yang pertanyaan terakhir. Kayaknya insya Allah Pak Laja pandai memilih pertanyaan terakhir. Ustaz, ini berkaitan juga dengan teman-teman banyak yang melakukan, bahwa ada pertanyaan dari Mbak Gantini dari Bandung. Kalau dengan kondisi seperti ini, corona seperti ini, terus kemudian kan kita harus mulai off karyawan. Nah itu banyak teman-teman yang juga termasuk Mbak Gini dari Bandung merasa bersalah. Ini gimana caranya tuh? Karena kalau tidak di lay off, ya bergurung. Ya, sisi perusahaan tidak punya pemasukan. Ya itu kan tentu pertama kan saya tidak tahu adakah undang-undang tentang tenaga kerja dalam kondisi demikian maka boleh begini, ada nggak seperti itu secara umum, ada nggak kalau terjadi kondisi misalnya begini? Karena pandemi tidak ada aturan khusus yang mengatur, tapi secara umum ya harus diberikan pesangon. Dibeli pesangon ya? Ya. Nah pesangon itu sebenarnya, kalau pesangon itu dalam kaidah tenaga kerja bahwa sebenarnya kan semangatnya adalah uang tunggu untuk sambil dia mendapatkan pekerjaan baru. Jadi biasanya di negara-negara lain itu hanya 3 bulan gaji atau 4 bulan gaji. Nah, kalau aturan pesangon di Indonesia itu bisa membangkrutkan perusahaan karena dia terhitung masa kerja dikalikan 2, dan kalau misalnya di PHK dikalikan 2 lagi, jadi satu orang itu kalau misalnya udah 10 tahun 15 tahun bisa dapat
sampai belasan kali gaji, lah itu Iya. banyak perusahaan kita nggak sanggup. Iya, iya. Saya rasa peraturan kan, jadi begini, asalnya al-muslimuna ala syurutihim. Asalnya kaum muslimin bekerja sesuai dengan kesepakatan. Dan tentu syariat membedakan ada kondisi normal dengan kondisi tidak normal. Sekarang kondisi tidak normal tentu tidak bisa kita jalankan, dan kita menolak kemudaratan yang lebih besar dengan kemudaratan lebih kecil. Di antaranya para pengusaha terpaksa harus mem-PHK-kan atau meng-off-kan, merumahkan sebagian pegawai. Dan itu tentu sangat menyedihkan ya. Tentunya mau saya, kalaupun kita harus meng-off-kan, ya kita dengan kata-kata baik-baik, dengan permintaan maaf. Kita tahu selama ini kamu kerja dengan baik. Kalau kita bisa ada pemberian paling meskipun tidak banyak untuk pelipur lara ya. Kalau bisa itu kita lakukan. Jadi dia ngerti bahwa sih kondisi memang tidak bisa. Bukan kita bilang enggak, ini kalau enggak perusahaan saya nanti kamu harus berhenti. Itu enggak boleh seperti itu. Kita dengan kata-kata yang baik sehingga dia pun pergi dalam kondisi lapang. Kalau dia maksa-maksa kita bilang kita enggak mampu. Kalau saya mampu saya akan kasih, tapi saya enggak ada kemampuan. Ya, insya Allah dia ngerti. Jadi maksudnya kalau kita perlakukan dengan cara yang baik, kita panggil, kita ngomong, kita kasih pemberian sekedarnya, ya sama-sama susah. Jangan sebagian perusahaan tatkala dalam kondisi susah, dia selamat, sementara pegawainya tidak ada yang selamat. Itu nggak boleh. Kita sama-sama susah, sama-sama ada pengorbanan. Pegawainya baru korban, kita pecat, kita juga ada pengorbanan. Kita kasih sedikitlah sekedarnya untuk menenangkan hatinya. Terima kasih jazakallah khair Pak Laja atas pilihan soal terakhirnya ya. Mudah-mudahan saya berterima kasih kepada semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang terakhir. Kita bisa berjumpa di kesempatan yang lain, dan yang lupa gimana? Banyak nih kelanjutannya Ustaz, buat usaha kayak kita, ilmunya Ustaz. Insyaallah lah. Mudah-mudahan jadi pengusaha yang sukses, kuat dalam bersedekah sehingga bisa bertetangga di surga. Amin ya rabbal alamin. Saya mundur diri. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.